Pemirsa Jaya TV yang dikasih oleh Tuhan, tentunya masih bersama saya di program Kasih Sempurna. Nah, kali ini kita akan lebih jauh berbicara dengan narasumber kita. Sekali lagi Bapak Pendeta Yakobus Ule tentunya ya Bapak ya. Shalom sekali lagi Bapak. Shalom. Iya, tadi kita sudah dengar khotbah yang disampaikan oleh Bapak Yakobus Ulo. Tentunya pesannya adalah bagi kita, bagaimana kita sebagai masyarakat yang sedang menyaksikan program ini untuk tetap berada dalam sukacita. Hari ini telah lahir bagimu ya, juru selamat di kota Daud, kata firman Tuhan ya. Oke, saya mungkin bisa bincang-bincang sebentar dengan Bapak Pendeta ya. Iya. Boleh ya. Iya. Baik. Iya, Bapak Yakobus ini kalau kita dengar ya, tadi temannya itu pengaruh Natal dalam kehidupannya, pengaruh Natal dalam kehidupan. Kalau sepintas saya ngomong-ngomong dengan Bapak nih, sebenarnya kalau menurut Bapak saja, baik. Sebenarnya Natal ini apa sih Bapak? Karena ini kan Bapak lihat ya, orang sudah siapkan segala-gala macam gitu ya. Orang mulai berpikir Natal tuh gini-gini. Kalau menurut Bapak Natal tuh seperti apa sih sebenarnya? Iya, menurut saya ya, Natal ini karena pada dasarnya umat Kristiani merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dengan demikian meluap dalam hati umat yang percaya untuk yaitu semangat, keinginan, kerinduan keras untuk merayakan Natal ini karena mereka memiliki pengharapan bahwa Yesus datang untuk mereka. Dengan demikian tidak ada paksaan ataupun tidak ada keharusan dari pihak lain, tapi dengan sendirinya jemaat atau umat yang ada antusias untuk menyambut Natal ini. Jadi Natal itu suatu berita sukacita berarti Bapak ya? Betul ya. Jadi Natal ini adalah berita sukacita. Betul sekali, betul bagi sekali Bapak. Umat Tuhan yang ada. Iya. Kalau Bapak boleh cerita sedikit ya, kalau Bapak boleh cerita sedikit sebenarnya yang terjadi saat itu tuh Bapak, kalau kita sekedar ingat-ingat ke zaman kelahiran Yesus ya. Karena sudahlah, orang semua pasti bilang bahwa kelahiran Yesus itu Natal sudah ya. Orang masyarakat, apalagi masyarakat di tanah Papua ini yang namanya Natal pasti semangat gitu ya. Kelahiran Yesus itu Natal sudah ya Bapak. Mungkin Bapak, kalau sekedar Bapak, saya minta Bapak untuk menceritakan ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak waktu itu? Apa yang terjadi waktu itu Bapak? Waktu kelahiran Yesus itu apa saja yang terjadi? Mungkin gitu biar masyarakat juga tahu, paham benar bahwa Natal itu sebenarnya begini gitu ya. Tidak seperti itu, ini dan sebagainya. Silakan Bapak ya. Memang kalau kita lihat situasi Natal pada waktu kelahiran Yesus Kristus, semua orang tidak antusias untuk menyambut seperti di zaman ini. Waktu kelahiran Yesus Kristus itu ada orang-orang tertentu saja, yaitu keluarga pribadi tertentu untuk menyambut Natal ini. Tidak pada semua orang seperti kita di zaman ini. Berarti toko-tokonya saat-saat itu cuman... Jadi ada toko-toko tertentu saja yang menyambut Natal pada waktu kelahiran. Mungkin siapa-siapa saja nih Bapak, toko-tokonya. Ada beberapa toko yang menyambut kelahiran Yesus Kristus pada masa itu. Yang pertama adalah keluarga daripada Yesus Kristus secara jasmani ya. Katakanlah Yusuf dan Maria. Itu keluarga pertama menyambut Natal itu. Yang kedua orang orang gembala-gembala ketika malaikat menyampaikan berita sukacita ini untuk mereka di padang. Orang ketiga adalah orang-orang timur, orang Majus. Dan orang keempat adalah Herodes, Raja Herodes. Dan orang kelima, kelompok yang kelima adalah Simeon dan Hana. Ini luar biasa. Ini orang-orang tokoh pertama yang menyambut kelahiran Yesus Kristus pada masa kelahirannya. Tidak sama seperti kita, ya katakanlah berbagai negara. Di zaman ini atau di akhir-akhir ini semua antusias untuk merayakan Natal. Betul sekali. Jadi beda sekali ya Pak ya sekarang dengan zaman sekarang ini kita lihat bahwa memang orang merayakan Natal sudah dari semua bangsa. Kalau dulu cuma beberapa toko yang sudah Bapak sebutkan itu dan kalau saya lihat Bapak ini sebenarnya pakar sejarah nih. Bapak sebenarnya nih tahu kisah-kisah ini yang luar biasa. Nah, Bapak, tapi kalau saya harus tanya ya,
kenapa sih itu harus terjadi sih? Kelahiran Yesus tuh kenapa harus milih momen itu, situasi itu loh, suasana itu loh. Maksudnya kenapa sampai Yesus harus lahir dan saat itu semua orang kan tidak tahu ya Bapak ya. Cuma beberapa orang tertentu saja yang mendengar berita kabar baik itu. Nah gitu. Dan kenapa sampai Yesus lahir dalam silsilah ini? Kalau kita gariskan ke atas kan ada Daud sampai di bawah-bawahnya itu. Kenapa harus di situ? Kenapa tidak di orang lain saja? Kenapa tidak di bangsa Papua saja begitu? Iya, benar. Kalau kita lihat memang dalam masa kekekalan Allah tidak sembarang memilih orang, tapi Allah memilih orang sesuai dengan rencananya. Dan sebenarnya Yesus tidak lahir begitu saja, tapi Yesus lahir melalui silsilah yang telah digariskan dalam Alkitab. Jadi ini bermula pada waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, harus keluar dan ke tanah yang sendirinya belum pernah lihat, yaitu tanah Kanaan. Dengan demikian, satu keluarga yang dikhususkan Tuhan supaya terpisah dari kebiasaan, adat, budaya di tanah pusaka atau tanah nenek moyangnya. Dia harus hidup terpisah. Untuk melalui Abraham akan lahir suku yang besar, yaitu kemudian akan diakui sebagai bangsa yang diberkati Tuhan, yaitu bangsa Israel. Yang dimana bangsa ini lahir melalui 12 anak Yakub, yang tadinya Yakub lahir dari Ishak, dan Ishak lahir dari Abraham, dan terus memperanakan akhirnya jadi satu suku yang dikhususkan Tuhan supaya melalui suku ini dibina dalam kehidupan rohani. Dari nabi ke nabi mereka tetap membina suku ini dalam kehidupan rohani supaya ada keluarga yang dipilih Tuhan yang hidup kudus. Ketika keluarga ini sudah hidup kudus sesuai dengan rencana Tuhan, maka Yesus lahir melalui suku ini dan juga keluarga, yaitu melalui suku Israel atau bangsa Israel, suku Yehuda, dan keluarga Yusuf dan Maria sebagai keluarga yang hidup dalam kekudusan Tuhan. Betul Bapak. Oke. Ini Bapak, ini menarik nih, ini menarik. Kenapa sih Yesus ini kan raja nih Bapak ya? Kalau lahir juga tentunya harus di keluarga yang berada lah. Iya betul. Yang benar. Tapi kenapa pilih Maria sama Yusuf nih Bapak? Biar pemirsa semuanya Jati yang lagi nonton ini tahu, kok kenapa Yesus pilih orang kecil? Dia kenapa tidak pilih bos-bos Kak? Kayak presiden kan lahir dalam keluarga kaya begitu. Iya betul ya. Gitu, ya. Kalau kita bisa lihat itu secara manusiawi ya seperti yang kita bincang sekarang, tapi yang kita lihat tidak dilihat Allah, karena Allah melihat kepada keutuhan manusia itu, tidak melihat pada golongan kaya atau miskin, tapi Allah melihat keutuhan manusia itu sendiri. Di mana kita juga melihat bahwa misi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Iya Bapak. Itu sebabnya dia lahir melalui keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana, sehingga semua orang merasa bahwa dia berharga di mata Tuhan. Dia berharga di hadapan Allah. Betul. Jadi masyarakat juga semua bisa mencontohi bahwa ternyata Allah mau jadi yang kecil jadi yang terkecil untuk semakin namanya dipermuliakan. Kita kasih contoh-contoh ya Bapak gitu ya. Nah Bapak, satu lagi nih. Kenapa sih Yesus itu dia mau memilih bangsa itu ya? Kenapa tidak pilih Papua saja? Misalnya kalau saya harus tanya Bapak ya, kenapa tidak orang Papua saja? Kalau seandainya hari ini Yesus lahir gitu ya, ini kan mau bicara tentang pengaruh dampak Natal buat masyarakat ya di tanah Papua juga boleh ya semua yang menyaksikannya. Kalau yang lahir di sini berarti Yesus orang Papua berarti. Kenapa? Saya cuma ini aja Bapak intermezzo saja gitu ya. Baik. Kadang kita juga bertanya kenapa Yesus tidak lahir di suku tertentu. Misalnya Yesus lahir melalui suku bangsa Israel aja dan tidak melalui bangsa yang lain. Kembali kepada apa yang tadi saya jelaskan tadi bahwa
Yesus lahir melalui suku yang telah dipilih Allah, ditentukan ya secara khusus, sehingga suku itu sudah dibina dalam kehidupan rohani untuk hidup dalam kekudusan. Karena Yesus akan lahir melalui suku yang hidup dalam kekudusan, dan lebih khusus lagi keluarga yang hidup dalam kekudusan. Betul. Kalau kita lihat itu penting, dalam firman Tuhan bahwa Maria mengandung melalui kuasa Roh Kudus. Betul. Ya, Maria sendiri hidup lebih dekat kepada Tuhan. Maria sendiri hidup takut akan Tuhan. Ya, demikian juga Yusuf. Sehingga melalui mereka Tuhan memilih mereka, walaupun seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak melihat bahwa mereka dari latar belakang orang kaya ataupun orang miskin ataupun orang sederhana, tapi mereka adalah keluarga, memang keluarga sederhana dan keluarga miskin yang telah kaya akan kehidupan rohani. Luar biasa. Sehingga mereka boleh dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Itu jawabannya sebenarnya Bapak. Iya Bapak, karena kita melihat bahwa memang Yesus itu berada dalam segala kesederhanaan. Kalau saya boleh bertanya, terlepas dari pertanyaan tadi ya Bapak ya, bagaimana Bapak sih menyingkapi, melihat keadaan sekarang masyarakat, khususnya juga masyarakat ya, mungkin pesan buat orang yang ada di Kota Manokwari ini ya. Sekarang bagaimana mereka merayakan, menyambut kelahiran Natal itu sudah tidak seperti dulu. Kalau tadi itu orang-orang tertentu saja, tokoh-tokoh tertentu ya Bapak ya, Maria, Yusuf, tokoh-tokoh yang lainnya, gembala-gembala yang mereka bawa persembahan gitu. Kalau Bapak lihat sekarang ini nih, Bapak lihat sekarang kan suasananya sudah lain nih. Mereka merayakan Natalnya sudah lain, sudah lebih mewah, lebih segala macam. Kalau menurut Bapak, apakah ini masih perlu? Apakah ini masih perlu seperti itu, maksudnya merayakan dalam kemewahan seperti itu? Benar. Kalau kita lihat sikap dalam merayakan Natal ini tidak dibatasi dengan situasi yang ada, dalam arti golongan kita yang ada ini, ada orang kaya, ada pejabat, dan juga ada orang biasa, dan juga ada masyarakat petani, dan juga ada nelayan, ada pedagang yang punya latar belakang penghasilannya berbeda. Nah, kembali kepada sikap hati. Masing-masing kita yang ada. Tentunya apa yang dipersembahkan dalam perayaan Natal ini mungkin mempersembahkan lebih mewah ataupun sedikit mewah ataupun tidak terlalu mewah, ya itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana sikap hati kita untuk merayakan Natal ini. Nah, itu yang berharga. Tentunya orang kaya rasa bahwa kalau dia hanya persembahkan yang sederhana, mungkin bagi dirinya rasa bahwa belum puas. Dia harus persembahkan yang lebih terbaik lagi, yang punya nilai lebih besar. Supaya dia rasa puas bahwa dia telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ataukah Bapak begini? Betul, saya paling senang itu tadi, sikap hati. Memang itu pasti yang paling penting ya Bapak ya. Yang paling penting buat kita adalah sikap hati. Atau apakah suasana yang dulu itu, suasana yang kelahiran Yesus di kandang dalam kesederhanaan, apakah itu sajalah yang kita terapkan saat ini? Bapak setuju kan tidak ini? Kalau situasi seperti itu. Memang kita kalau kita lihat situasi waktu Yesus lahir tidak terlalu mewah seperti yang sekarang kita buat di masa ini. Ya, memang tentunya kota-kota besar dan juga di negara-negara besar perayaan Natal yang dilakukan dari tahun ke tahun sedikit beda ya. Tahun sebelumnya mungkin kurang, tahun berikut lebih mewah lagi. Betul. Tapi kalau kita kembali ke masa di mana Yesus lahir, tentunya tidak Bapak tahan sebentar ya. Kita akan melanjutkan pemirsa Jaya TV yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan topik ini tentang pengaruh Natal dalam kehidupan. Tetapi setelah yang satu ini, tetap di Kasih Sempurna.